Yang join sudah 99 orang, berarti masih kurang. Baik, yang lain monggo silakan segera bergabung ya. Baik, atas permintaan Mas Sarif gitu ya, dan teman-teman untuk kuliah dengan by Zoom. Kemudian dari Mbak Nadia minta bergabung untuk efektifnya. Baik, kita mulai nggih. Monggo yang lain nanti silakan terus bergabung. Baik, saya akan eh, saya akan share eh, materi. Hmm, ya. Eh, Baik, materi saya bisa dilihat kah, Sama dokter. Sampun ya. Jadi kita punya waktu sampai jam 3.50 dengan dua topik. Topik yang pertama adalah genital dan saluran kemih. Yang kedua adalah ren and urinary duct. Yang kedua adalah eh, male genital pathologic disorder, kelainan genital laki-laki. Nah, mungkin kita akan bagi dua waktu, jadi mungkin eh, 2 jam gitu ya, atau 100 menit itu untuk ginjal saluran kemih dan sisanya nanti kita genital laki-laki. Baik, yang pertama kita akan eh, bicarakan tentang patologi ginjal dan saluran kemih. Oke. Bahasan kita ada 8 ya, tetapi yang terakhir tumor informasi dari dokter Ani sudah diberikan. Jadi sebelumnya itu yang akan kita bahas siang ini. Baik, kita mulai sedikit untuk interview ginjal dan saluran kemih normal. Anak-anakku sekalian sudah mendapatkan ini, insya Allah di embriologi ya, dan organogenesis pada biologi kedokteran dan juga di histologi. Kita lewati aja ya. Kemudian ini adalah topografi makroskopis dari ginjal normal pada manusia. Eh, Anak-anakku sekalian sudah mendapatkan ini di anatomi dan histologi. Kita lewati. Ini adalah slicing eh, dari ginjal normal. Jadi yang sebelah luar lebih kompak ini adalah korteks, sedangkan yang dalam adalah medula dan sisanya adalah velum. Kemudian ini adalah skematik dari bagian-bagian ginjal. Saya kira kita lewati. Para mahasiswa insya Allah sudah mendapatkan di laboratorium anatomi histologi.
Nah, ini adalah gambaran histologi normal, di mana kita masih ingat bahwa ginjal normal itu tersusun atas 4 kompartemen, yaitu glomerulus, tubulus, jaringan interstisial, dan vaskuler. Sedangkan unit fungsional dari ginjal itu namanya nefron, dan nefron itu terutama disusun oleh glomerulus ya. Secara tampilan glomerulus seperti ini. Jadi ada arteriol masuk dan venul keluar, di dalamnya ada anyaman pembuluh darah. Kalau kita slicing, maka akan tampak pembuluh-pembuluh darah itu diikat oleh jaringan mesangial yang disusun oleh matrik dan sel mesangial. Kemudian bagian luar itu dirangkul oleh sel-sel epitel visceralis atau lebih sering disebut sebagai sel podosit. Sedangkan bagian luar ini adalah sel-sel yang warna kuning, ini adalah sel parietal. Di antara sel visceral dan parietal ini ada rongga yang namanya rongga disebut sebagai Bowman space atau cavum Bowman, di mana bakal urine pertama itu mengumpul di sini. Nah, filtrasi itu adalah di antara ini, jadi di antara dinding pembuluh darah dan di sela-sela kakinya sel podosit atau sel eh, visceralis, epitel visceralis, di mana sel endotel akan melapisi selapis pada pembuluh darah, baik arteriol maupun venul. Nanti kita akan bahas lebih mendalam saat kita membicarakan fungsi ginjal. Ini adalah gambaran dari mikroskop elektron atau ultrastructure eh, pattern eh, yang difoto melalui elektron mikroskopik. Jadi ini skemanya sama dengan yang tadi. Ini adalah sel-sel apa? Kaki-kaki sel podosit tadi bagian luar. Di sini adalah Bowman space ya. Kemudian ini adalah sel-sel mesangia, ini sel endotel, ini eritrosit, dan di bagian dalam ini adalah sel-sel mesangial. Nah, ini adalah tempat daripada fungsi utama ginjal untuk filtrasi, di mana ini adalah tonjolan-tonjolan atau kaki-kaki sel epitel visceralis atau sel podosit. Ini adalah membran dinding daripada pembuluh darah. Ini adalah tonjolan atau sitoplasma dari sel endotel. Disinilah diafragma yang kita kenal banyak di textbook dikenal dengan diafragma slit ya, slit diafragma. Nah, ini tempat filtrasi ginjal. Nah, ini adalah fungsi utama keberhasilan mempertahankan cairan, asam basa, dan kondisi-kondisi lain yang sangat vital ada di dalam tubuh kita itu tergantung dari fungsi daripada filtrasi di sini. Baik, kalau kita skematiknya seperti ini, yang biru ini adalah sitoplasma tonjolan dari kaki-kaki dari sel podosit atau sel visceralis, sedangkan yang apa ini, yang bawah ini adalah sel-sel endotel, kemudian ini basement membrane atau membran basalis daripada apa? Sorry, membran daripada dinding luar dari pembuluh darah. Di sini ada gabungan antara lipid dan protein. Dan kemudian disinilah terjadi proses filtrasi. Dan peran penting proses filtrasi ini diperankan oleh protein amino yang kita kenal dengan molekul nefrin. Ini sekarang lagi diteliti di mana ini sangat menentukan apakah molekul yang melewati ini adalah normal atau tidak normal. Kalau sampai di urin manusia itu ada mikroalbumin, berarti terjadi gangguan ini. Jadi mikroalbumin adalah
Dulu hanya albumin, tapi sekarang ini mikroalbumin. Begitu mikroalbumin didapatkan di urin atau di urine manusia, maka ada indikasi bahwa gangguan filtrasi sudah terjadi. Kemudian gejala-gejala lain atau manifestasi klinik akan tampak di sana. Baik, diafragma itu kalau di skematiknya kira-kira seperti ini dan mestinya lebih kompleks daripada ini ya. Jadi saudara sekalian, para mahasiswa mempunyai peluang untuk meneliti dan kemudian peluang untuk mengembangkan menjaga kesehatan dari ginjal. Jangan sampai terjadi end renal state failure, di mana terjadi tahap akhir dari fungsi ginjal, di mana pilihannya hanya dua, yaitu cuci darah atau hemodialisis seumur hidup. Yang kedua, cangkok ginjal atau transplant ginjal. Keduanya bukan pilihan yang menyenangkan. Baik, kita teruskan. Baik, kita sedikit mengingat-ingat fungsi ginjal kita. Ginjal ini adalah organ yang sangat kompleks dengan mempunyai fungsi yang multifungsi, ya, di mana semua fungsinya adalah sangat vital. Ada berbagai macam fungsi antara lain yang kita kenal, paling tidak para mahasiswa. Yang pertama adalah mengeluarkan produk-produk yang tidak bermanfaat atau produk sampah dari tubuh. Kalau ginjalnya rusak, maka produk sampah ini tidak bisa dikeluarkan atau terhambat, di mana sampah ini akan mengendap di dalam aliran darah dan kemudian meracuni multi organ. Yang kedua adalah mengatur, meregulasi cairan tubuh dan kadar asam, basa, atau garam di dalam tubuh kita. Ini sangat penting, di mana kalau ini terjadi gangguan, maka semua metabolisme di dalam tubuh akan terganggu. Yang ketiga adalah maintenance daripada keseimbangan asam basa. Ya, kalau ini terganggu, maka terganggulah semua proses kehidupan sel di seluruh tubuh manusia. Dan yang keempat adalah ginjal mempunyai peran yang sangat vital, diantaranya adalah menghasilkan dan juga mensekresi dari berbagai macam hormon. Ya. Bahkan hormon yang mengendalikan untuk pertumbuhan, untuk pembentukan daripada sel darah merah, itu dibentuk di ginjal, namanya hormon eritropoietin dan sebagainya ya. Ini fungsinya masih banyak lagi. Nah, sedikit mengingat-ingat bahwa ginjal itu mempunyai peran yang luar biasa ya. Tiap hari tidak kurang dari 1.700 liter cairan itu melewati ginjal dan kemudian dikeluarkan tiap hari itu lebih dari 1 liter cair air ya berupa urin kita. Bayangkan kalau terjadi gangguan ginjal, maka peran ini akan sangat terganggu. Oke, Oke, ini yang kedua sudah kita bahas tadi. Nah, para mahasiswa sekalian, ini adalah contoh-contoh kalau terjadi gangguan ginjal, ya, maka apa yang akan terjadi, ya? Maka yang pertama akan terjadi gangguan, ya, pengendalian cairan dan elektrolit tubuh. Kalau ini terjadi, maka berbagai macam tanda, gejala, tampilan klinis, manifestasi klinis akan muncul. Tubuh akan mengalami dehidrasi, edema, hiperkalemia, kemudian asidosis metabolik, dan sebagainya. Yang kedua, akan terjadi gangguan eh, eh, molekul-molekul kecil, molekul-molekul yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah tidak banyak. Contohnya adalah kalsium. Kalau ini terganggu, maka tubuh akan mengambil kalsium dari tulang, ya, dari gigi dan sebagainya. Di mana akan terjadi gangguan di sana dalam tubuh akan kita dapatkan berbagai macam kelainan metabolik. Contohnya adalah hiperfosfatemia, hipokalsemia,
gangguan metabolisme, ada hiperparatiroid yang kita kenal dengan secondary hyperparathyroidism, bahkan kemudian bisa menyebabkan distrofia pada tulang yang disebabkan oleh ginjal, yang kita kenal dengan renal osteodystrofi. Nah, kemudian karena ginjal juga memproduksi hormon-hormon pada pembentukan eritrosit, maka kalau terjadi gangguan akan terjadilah penyakit anemi, kemudian penyakit bleeding diastasis dan sebagainya. Demikian juga kardiopulmoneri juga akan terganggu, menyebabkan hipertensi. Hipertensi ini bisa sampai yang sangat ekstrim yang kita kenal dengan malignant hypertension, ya nanti kita akan bahas di bagian akhir. Kemudian bisa congestive heart failure, pulmonary edema, uremic pericarditis dan sebagainya. Di gastrointestinal, saluran pencernaan, akan tampak sekali berbagai macam tanda dan gejala, baik itu keluhan maupun yang bisa dideteksi atau didiagnostik. Juga didapatkan juga pada neuro di sarafnya, gangguan muskularisnya, sehingga akan mempengaruhi fungsi neuromuskular ya. Bisa menyebabkan miopati, di mana ototnya tahu-tahu tambah lama, tambah mengecil, menipis, dan kemudian mengganggu kekuatan dan ketidakmampuan otot ini kemudian menyangga tubuh dan sebagainya. Oke, jadi bisa macam-macam ya, peripheral neuropati, bahkan menyebabkan enselopati juga bisa ya pada kasus-kasus yang ekstrim pada awal-awal pertumbuhan. Baik, para mahasiswa sekalian, kita masih ingat ginjal kita itu pada orang dewasa seperti eh, sebesar genggaman tangan kita masing-masing ya. Di sana ada anatominya, ada topografi dengan berbagai macam fungsi. Saya kira ini kita lewati ya. Oke, baik. Nah, kita ingatkan di sini bahwa ginjal ya. Hmm. Nah, karena struktur dan fungsinya sangat kompleks dan sangat ternik gitu ya. Tadi kita sudah sebut bahwa secara tradisional ginjal itu disusun atas empat kompartemen utama, yaitu glomerulus, tubulus, interstisial, dan vaskuler. Nah, kemudian dari pengalaman dan riset dikelompokkan dalam dua kelompok kelainan yang bisa terjadi pada ginjal. Yang pertama adalah kelompok neoplastik, sudah diberikan oleh Dr. Ani, saya kira. Kemudian yang justru lebih sulit diagnostik maupun penanganannya itu adalah kelompok non-neoplastic disease. Nah, penyakit-penyakit non-neoplastic disease ini sangat tergantung dari awal mula munculnya. Dikelompokkan dalam dua kelompok, kalau muncul awal dari glomerulus, underlying disease-nya, penyebabnya hampir bisa dipastikan yang disebabkan oleh immunologically mediated. Jadi proses antigen antibody reaction sehingga menimbulkan antigen antibody kompleks dan kemudian menjadi penyakit selanjutnya karena terbentuknya ini. Yang kedua, kalau munculnya pertama dari tubular dan interstisial, hampir bisa dipastikan penyebabnya adalah bahan-bahan toksik, ya, atau infeksi. Ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik. Nah, kemudian, tapi tidak sesederhana itu, beberapa penyakit kemudian menyebabkan lebih dari satu macam
struktur atau kompartemen. Ya, ini filosofi ini, paradigma ini harus kita pahami bahwa suatu agent, suatu penyebab mengenai satu struktur, mengenai kompartemen satu, hampir bisa dipastikan akan juga berdampak pada kompartemen yang lain kalau tidak segera ditangani. Yang kedua, bahwa akan terjadi namanya secondary effect of others. Jadi kalau satu terkena, maka yang lain juga akan terkena. Kemudian yang ketiga, chronic renal disease ultimately to destroy all four compartment. Jadi penyakit ginjal kronik akan mengenai keempat-empat kompartemen penyebab ginjal tersebut. Sehingga akan menyebabkan kondisi yang kita kenal dengan chronic renal failure, gagal ginjal kronik. Dan gagal ginjal kronik ini adalah merupakan stadium atau perjalanan yang kita kenal dengan end state contracted kidney, di mana pada saat ini ginjal sudah mengalami contracted, sudah mengkerut, dan ini adalah fase akhir dari perjalanan fungsi ginjal. Dan yang kelima, fungsi ginjal ini sebenarnya mempunyai kemampuan yang sangat toleran dan lebar. Sehingga dikatakan ginjal rusak 60-70%, manusia masih bisa melakukan kegiatan seperti sehari-hari. Kecuali kalau kegiatan itu kemudian meningkat tajam berupa exercise yang berlebihan, baru kemudian menimbulkan manifestasi klinik. Oleh karena dikenal dengan the function reserve is large, demit may occur before functional impairment. Artinya, kerusakan ginjal itu mendahului luas, baru kemudian dirasakan. Nah, karena kompartemen ginjal itu ada banyak, ya ada 4 tadi, sehingga kalau satu kena, kemudian yang lain juga mengikuti, atau penyakit-penyakit kadang-kadang menyebabkan lebih dari satu kompartemen yang terkena, sehingga tanda dan gejala manifestasi klinis dari penyakit ginjal yang non-neoplastik ini sangat banyak dan bervariasi. Oleh karena itu, tanda dan gejala ini tidak bisa disebutkan satu dua kelainan. Oleh karena itu, di dalam klinis, di nanti ya, setelah saudara nanti masuk ke penyakit dalam, maka tanda dan gejala ini dikelompokkan, dan kelompok ini dikenal dengan sebagai sindrom. Sindrom adalah kumpulan tanda dan gejala. Ada 2 sindrom utama dalam penyakit ginjal yang non-neoplastik. Yang pertama adalah azotemia. Azotemia adalah kelainan pada ginjal di mana hanya ditemukan kelainan terjadi pada pemeriksaan biokimiawi pada pasien. Tidak dibarengi dengan tanda dan gejala, baik itu yang dirasakan oleh pasien maupun yang ditemukan oleh dokter. Di sini yang didapatkan mengalami kelainan adalah bun dan kreatinin, keduanya akan meningkat pada pemeriksaan darah. Yang kedua adalah GFR, glomerular filtration rate. Ini akan menurun dari normal. Pemeriksaan ini masih dipakai sampai sekarang. Jadi azotemia itu ditandai dengan biochemical abnormality, ditandai dengan 3 pemeriksaan utama, bun dan kreatinin meningkat, dan GFR, glomerular filtration rate-nya menurun.
Kelainan ini bisa terjadi disebabkan oleh kondisi prerenal, di mana ditemukan di area aliran darah sebelum masuk ginjal. Yang kedua terjadi pada ginjalnya sendiri. Dan yang ketiga adalah terjadi setelah urine keluar dari ginjal. Tiga area penyebab ini semuanya atau satu dan yang lainnya bisa menyebabkan sindrom azotemia. Yang kedua adalah uremia. Uremia adalah azotemia become associated with clinical sign, symptom, and biochemical abnormal. Artinya, uremia adalah azotemia ditambahi dengan tanda-tanda klinis, ya, sign and symptom. Jadi kalau azotemia itu only biochemical abnormality, sedangkan kalau uremia adalah azotemia ditambah dengan clinical sign and symptom. Baik, azotemia merupakan sindrom yang bisa disebabkan oleh kelainan atau kondisi yang tidak baik di dalam perjalanan di mana aliran darah sebelum masuk ginjal. Ini dikenal dengan prerenal. Bisa terjadi misalnya karena jumlah darah yang menurun. Intinya bahwa azotemia ini terjadi karena hipoperfusion, kekurangan aliran darah di dalamnya adalah utamanya adalah oksigen. Kondisi ini bisa terjadi karena hemorrhagic, jadi hemorrhage bisa perdarahan hebat, kondisi shock, volume darah yang menurun bisa terjadi karena berbagai macam sebab, dan yang terakhir adalah congestive heart failure, di mana gangguan kemampuan jantung memompa darah ke ginjal. Kemudian postrenal yang sering adalah karena terjadi adanya obstructed, ya. Jadi gangguan urine terhambat setelah keluar dari ginjal. Bisa terjadi di ginjalnya sendiri, bisa di pelum, bisa di ureter, bisa di mana? Vesika urinaria, bisa juga pada uretra. Nah, sedangkan uremia adalah failure of renal excretion function, ya. Penyebabnya ya. Jadi fungsi ekskresi ginjal yang kegagalan. Yang kedua bisa karena metabolic and endocrine alteration incident to renal damage, di mana gangguan itu kemudian menyebabkan ginjalnya rusak. Dan kita tahu bahwa uremia itu adalah gabungan azotemia ditambah tanda dan gejala atau manifestasi klinik yang sudah muncul. Kemudian, para mahasiswa sekalian, di klinik kita mengenal bahwa penyakit ginjal yang non-neoplastik ini dimasukkan dalam sindrom besar atau major renal syndrome. Ada berbagai macam kondisi di klinik yang kemudian bisa kita diagnosis untuk menentukan kelainan yang sesungguhnya dan kemudian diambil tindakan pengobatan. Yang pertama, acute nephritic syndrome, nephrotic syndrome, asymptomatic hematuria or proteinuria, acute renal failure,
chronic renal failure, UTI atau urinary tract infection, nephrolithiasis, adanya batu di saluran kemih atau renal stone, dan yang terakhir adalah urinary tract obstruction, baik berbagai macam penyebab dan juga adanya tumor yang kemudian mengganggu daripada aliran urinary. Nah, itu secara singkat kita interview untuk fungsi ginjal yang normal dan sindrom yang ada di klinis. Sekarang kita masuk ke kelainan ginjal. Yang pertama adalah kongenital. Nah, penyakit kongenital ginjal ini ditemukan sekitar 10% dari seluruh kelahiran pada manusia. Ada 4 kelainan yang paling sering ditemukan, yaitu agenesis, hipoplasia, ektopik renal, dan Horsuk-Kidney. Yang pertama adalah agenesis, di mana tidak terbentuk atau tidak ditemukan, ya, tidak ada pertumbuhan yang kemudian ditemukan pada janin itu ginjalnya tidak ada. Ini adalah disebut sebagai agenesis. Biasanya pasiennya tidak bertahan lama atau bahkan sudah meninggal di dalam rahim. Yang kedua adalah hipoplasia, di mana salah satu ginjal itu terbentuk tetapi tidak sempurna atau terbentuk tapi kecil. Baik, kemudian yang ketiga adalah ectopic renal disease. Penyakit ini ditemukan ginjalnya ada, tetapi tidak pada tempatnya. Kalau kita lihat skematik ini, yang satu di tempat yang normal, yang satu ada di pelvis. Kemudian kalau di foto rongsen akan tampak yang sebelah sini masih ada ginjalnya, sedangkan di sini tidak ada. Ternyata begitu dievaluasi, ada organ ginjal di sini. Nah, kemudian kalau kita periksa dengan IVP, ya, dengan pewarna, dengan kontras, maka kita temukan salah satu ginjal itu ada di sini. Ini adalah pelvis atau kaliknya, ada di sini. Oke, dan yang terakhir adalah Horsuk-Kidney, di mana kedua ginjal bersatu pada salah satu ujungnya. Biasanya orang dengan ini bisa bertahan hidup sampai dewasa, bahkan sampai tua. Jadi ginjalnya menyatu. Baik, kemudian kita masuk ke kelainan ginjal yang selanjutnya, yaitu penyakit ginjal kistik atau cystic renal disease. Ada berbagai macam kelainan di sini, tetapi untuk mahasiswa saya kira cukup mengetahui adanya 6 kelainan di sini. Sebenarnya ada cuma berapa? 4, ya. Yang pertama adalah cystic renal dysplasia. Ini ada 2 tipe. Oh sorry, renal dysplasia ini 1 tipe. Kemudian ada autosomal disorder, baik autosomal yang dominan maupun yang resesif, di mana yang dominan ini sering ditemukan pada adult, sedangkan yang resesif ini ditemukan pada anak-anak. Dan yang ketiga adalah kelainan ginjal kistik meduler, di mana hampir seluruh penyakit kistik ginjal ini ditemukan di daerah korteks, tetapi khusus yang medulare ini ditemukan pada medula. Selanjutnya yang keempat, ya,
adalah acquired renal disease, yaitu penyakit ginjal kistik dapatan. Dan yang terakhir adalah simple renal kistik disease, di mana kliennya sangat simpel ya. Baik, kita bahas yang lebih dalam sedikit satu persatu. Ini sama dengan yang tadi ya. Baik, ini adalah tampilan morfologi dari penyakit ginjal kistik. Nah, sekarang dengan kemajuan alat-alat bantuan di kebidanan, penyakit ini sudah bisa ditegakkan pada saat bayi masih ada di dalam rahim. Dan itu harus segera dilakukan tindakan ya supaya pada saat kelahiran, apalagi kelahiran pervaginam normal, kalau dapat tekanan ginjal ini bisa mengalami rupture, pecah. Dan kalau pecah, maka isi daripada ginjal itu akan keluar ke kavum peritoneum atau kavum retroperitoneum dari janin. Dan itu berbahaya, bisa menyebabkan infeksi, sepsis, dan sebagainya. Oleh karena itu, berbagai usaha bisa dilakukan. Ya. Yang pertama bisa dilakukan dengan kelahiran dengan seksio cesaria, supaya tidak mengalami tekanan. Yang kedua, kalau sudah terlanjur besar kistanya di dalam ginjal, bisa dilakukan dengan operasi intrauterin. Jadi cairannya itu disedot, dikeluarkan supaya pada saat kelahiran tidak terjadi pecah. Gitu ya. Dan berbagai macam teknik untuk tindakan di sini. Baik, yang pertama kita bahas adalah penyakit ginjal kistik displasia atau namanya kistik renal displasia. Nah, penyakit ini mempunyai tanda khas yang bisa didiagnostik ya pada bidang patologi, yaitu adanya abnormality in metanephric differentiation, di mana terjadi diferensiasi pada jaringan metanefron itu mengalami gangguan, sehingga pematangan daripada jaringan metanefronnya itu atau metanefriknya itu terganggu. Nah, metanefron ini adalah jaringan mesensimal gitu ya. Maka akan ditemukan berbagai macam struktur yang mesensimal yang tidak normal di dalam ginjalnya. Ya. Bisa ditemukan ada tulang rawan di sana, ada jaringan mesensimal yang tidak terstruktur atau undifferentiated. Ya. Ini biasanya jaringan mesensimal yang embrional ya. Maka gambaran-gambaran tubulus ya atau tubulus ya yang imatur ditemukan di sana, bahkan juga bisa ditemukan yang lebih besar glomerulus yang imatur ya. Nah, kemudian tampak seperti lobus-lobus, kemudian kompak membentuk bagian-bagian stroma di ginjal. Kita bisa lihat gambaran makroskopisnya ya di sebelah kiri ini. Ini adalah makroskopis kistik displasia. Kemudian yang mikroskopis kita lihat di sini ada gambaran tulang rawan, kemudian berbagai ductus atau tubulus yang tidak dewasa atau terdiferensiasi. Dan juga ada berbagai macam jaringan penyangga. Kalau kita besarkan akan tampak seperti ini. Ya.
Nah, di sini secara makroskopis, karena ginjalnya dari sisi cairan kemudian melebar, maka ukurannya akan bertambah lebar atau bertambah besar. Bisa terjadi unilateral atau bilateral. Bisa terjadi satu ginjal, bahkan bisa keduanya. Ada kiste di sana, dan kemudian mempunyai jaringan mesenkimal ya. Seharusnya jika tidak ada ya. Dan ditemukan pada bayi yang baru lahir ya. Ditemukan ginjalnya besar, kistik-kistik, kemudian kalau diambil maka akan memberikan gambaran seperti itu. Ini adalah bentuk yang lain dari kistik renal dysplasia. Oke. Baik, kita teruskan. Nah, ini adalah teori, tapi nanti kita bahas di bagian belakang. Nah, yang kedua adalah polycystic disease. Polycystic renal disease ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah autosomal dominan, di mana yang dominan ini terjadi pada orang dewasa, sedangkan yang pada anak-anak itu adalah autosomal resesif. Ya, polycystic kidney disease. Nah, pada yang polycystic autosomal dominan ini secara hereditary disorder ditemukan bahwa pada stadium akhir, artinya di tahap akhir dari perjalanan penyakit ini terjadi gagal ginjal. Ya, terjadi gagal ginjal, dan ginjalnya tidak berfungsi, tidak berperan, dan hanya dua. Kalau memungkinkan dilakukan transplant, kalau tidak memungkinkan bisa seumur hidup dilakukan cuci darah. Nah, ternyata ditemukan dua kelainan di sana, di mana terjadi mutasi dari gen penyandi pengendali protein polisistin 1 dan protein polisistin 2. Nah, kalau kita lihat teorinya tadi di sini ini terjadi mutasi gen penyanyi protein polisistin 1 dan polisistin 2. Ini defeknya akan terjadi sel-sel yang di sekitarnya, di mana matriksnya akan longgar, dan kemudian karena longgar, maka sel epitelnya bisa tumbuh dan kemudian bisa mendesak ke kanan dan kiri ke sekitarnya, dan terjadilah pelebaran saluran-saluran di sana, dan pada akhirnya terjadi penumpukan sekret dan penumpukan cairan di sana, dan lama-lama bisa membentuk kiste. Nah, ini bisa terjadi karena matriksnya abnormal, ya. Kita tahu tadi polisistin 1 dan 2 tadi tidak normal, gen penyadinya, sehingga sel-selnya tidak terbentuk normal atau kurang. Selanjutnya sel epitelnya mengalami proliferasi tahap itu juga dibarengi dengan produksi cairan yang meningkat dan kemudian mengumpul di situ, akhirnya terjadi penumpukan cairan dan bentuk kiste. Dan ini kiste ini kemudian mendesak kanan kiri, bisa merusak pembuluh darah, dan bahkan kemudian terjadi perdarahan yang lama. Karena terjadi desakan, maka terjadilah proses inflamasi di luar kiste. Kemudian terjadi karena pendesakan, dan kemudian tubuh membuat proses semacam untuk melindungi diri, maka dibentuklah jaringan yang lebih kompak, lebih tebal. Di sanalah kemudian muncul terbentuknya fibrosis di sekitar kiste. Kiste tersebut kemudian bertambah lama, bisa bertambah besar dan multiple. Oke. Nah,
para mahasiswa sekalian, dan di samping itu dengan pemahaman itu kita bisa mengerti bahwa kemudian ginjal akan bertambah besar, bahkan dikatakan satu ginjal itu bisa lebih dari 4 kilogram. Di dalamnya ada kiste berisi cairan jernih, serus, warnanya bisa merah kecoklatan, ya, dan bisa berupa merah darah. Ya. Dan ini yang perlu digarisbawahi bahwa kiste ini tumbuh dari tubulus, ya, bukan glomerulus. Nah, ini adalah gambaran autosomal dominan pada orang dewasa, karena multikistik ya. Jadi karena hormon PKD1 polikistin ya. Polikistin 1 dan polikistin 2 menurun lewat jalur autosomal ya, pada keturunan di atasnya ke bawah. Kemudian kalau dilakukan pemeriksaan genetik, penemuannya adalah kompleks genetik disorder. Dikatakan di sini renal failure ditemukan pada orang dewasa dan kebanyakan di dekade ke-5, yaitu umur 50-an. Baik. Yang kedua adalah jenis yang resesif. Jenis yang resesif berbeda dengan yang dominan. Yang resesif ini ditemukan pada anak-anak. Autosomal resesif. Ya. Nah, pada yang resesif dan ditemukan pada anak-anak ini terjadi perubahan atau mutasi pada gen penyanyi fibrokistin. Ya, berbeda dengan yang pada orang dewasa yang dominan tadi fibrokistin. Ya, kita masih ingat skema tadi. Ya, fibrokistin dan fibrokistin. Ya. Yang atas itu polikistin, yang kedua ini adalah fibrokistin. Ya. Nah, ini fibrokistin, sedangkan yang pada dewasa dominan tadi adalah polikistin. Sama dengan yang dominan, pada yang resesif ini juga ginjal akan bertambah besar, permukaannya halus, kistenya bisa terjadi pada korteks, bisa sampai ke medula. Kemudian kalau multikistik dan kecil-kecil pada anak-anak ini seperti gambaran spong-like perian, jadi seperti busa begitu, dengan kiste yang bervariasi dan ukurannya lebih kecil daripada dewasa. Nah, pada anak-anak ini berbeda dengan pada orang dewasa. Kalau orang dewasa itu tumbuh dari tubulus, pada anak-anak ini tumbuh dari tubulus collecting, jadi tubulus colligensus atau collecting tubulus. Sedangkan kistenya berupa silindris, sakular, uniform, dan dilapisi oleh sel epitel pubis. Nah, khusus pada yang resesif dan terjadi pada anak-anak ini, di samping kiste multikistenya itu ada di ginjal, tapi bisa ditemukan juga dibarengi di organ-organ yang lain, khususnya yaitu organ liver. Ya, oke. Di organ liver, ya. Yang paling sering, di mana terjadi juga proses fibrosis ya, karena di sekitar kiste itu akan tumbuh jaringan ikat fibros. Baik, kita teruskan. Nah, ini adalah autosomal resesif yang terjadi pada anak-anak.
di mana ginjalnya pada liver, pada heparnya, pada hatinya juga terkena. Kemudian kasus yang ketiga adalah medullary cystic disease. Medullary cystic disease ini ditemukan ada dua gambaran, yaitu gambaran yang pertama adalah gambaran medullary spongitis nih, di mana ginjalnya ini tersusun atas seperti lubang-lubang banyak di dalamnya, dan sel dan ginjalnya tampak lebih besar dan kemudian seperti rubbery gitu ya. Nah, terjadi di medula di mana multi-cystic dilatation of collecting data. Jadi sama dengan yang anak-anak multi-cystic resesif dominan resesif pada kelainan gen penyakit fibrokistis tadi. Cuman yang di sini terjadi pada medula. Sedangkan yang kedua adalah tipe nephronotisis, medullary cystic disease, di mana ini di awal ginjal itu tampak besar gitu ya, dengan kistel, lama-lama kulit kistelnya itu lengket dan lama-lama akan tampak mengecil, ya, seperti mengkerut gitu ya, saling melekat. Proses ini terjadi pada anak juga, dan di samping ditemukan di medula, juga sering juga di tempat area perbatasan dengan korteks, sehingga tipe yang nephronotisis medullary cystic disease ini terjadi pada corticomedullary junction area. Nah, kedua kelainan ini, baik yang medullary spong maupun nephrotisis, ini terjadi bisa autosomal resesif, bisa juga autosomal dominan, ya. Sedangkan yang nephrotisis ini ginjalnya akan menyempit, mengecil, ya, kontrakted, ya, mengkerut, dan kistenya berada di medula. Nah, bisa medula, bisa corticomedullary junction. Ini adalah gambaran morfologi daripada medullary cystic renal disease, ya. Kita lihat di sini kistenya itu ada di daerah medula. Di samping itu kita temukan juga di perbatasan antara corticomedullary junction area di mana perbatasan korteks dan medula. Yang keempat adalah acquired atau dialysis cystic disease, penyakit kistil ginjal yang didapatkan, dan ini sering didapatkan pada ginjal para penderita yang mengalami hemodialisis dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu sering dikenal dengan dialysis cystic disease. Nah, penyakit ini dikatakan penyakit ginjal end-stage renal disease, di mana yaitu penyakit ginjal pada tahap end, pada tahap akhir. Ditemukan pada prolong dialysis, ya. Kistelnya bisa kecil-kecil, bahkan bisa tampak dengan mata telanjang, bisa sampai 2 cm. Isi kistelnya berupa cairan jernih, dan kalau kita lihat di bawah mikroskop bahwa kistelnya itu dilapisi dengan sel-sel berplastik atau sel-sel pipih.
Nah, karena kistenya itu kecil-kecil dan kemudian prosesnya lama dan diinisiasi oleh cuci darah, maka tidak jarang kemudian isi kistanya itu eh, mengental dan kemudian membentuk semacam eh, kristal. Ya. Nah, kristalnya ini kemudian kalau dianalisis isinya paling banyak adalah kalsium oksalat. Dan inilah yang kemudian sering membentuk aliran dari urine di ginjal itu mengalami hambatan atau obstruksi. Nah, ini biasanya tahap akhir ya, karena di awal-awal biasanya penyakit ini most are asymptomatic, artinya kebanyakan tidak memberikan gejala, kemudian ditemukan hematuri, baik itu hematuri yang cross secara bisa dilihat merah, bisa juga urinanya tidak merah, tapi begitu diperiksa ada eritrositnya. Dikatakan di sini bahwa para penderita cystic disease yang acquired cystic ini 7%-nya kemudian mengalami perubahan keganasan menjadi renal cell carcinoma. Dan yang terakhir, penyakit kiste ini yaitu kita kenal dengan simple cyst renal disease. Kistenya bisa multiple, bisa single. Terjadi kistenya itu ada di tepi, luar daripada ginjal, di daerah korteks, ya, di tepi korteks. Diameternya bisa 1, bisa sampai 5 cm. Bahkan pernah ditemukan ada yang kistenya itu berdiameter 10 cm. Tetapi di luar atau di mana? Di lapisan luar dari ginjal. Isi kistenya adalah cairan yang jernih. Kemudian kistenya itu dilapisi oleh selapis sel pubis sampai sel epitel selapis pipih. Karena semakin banyak cairannya, maka cairan tersebut akan mendesak sel-sel pelapis kiste. Baik itu para mahasiswa sekalian, penyakit atau kelainan ginjal berupa kiste. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh, atau pengen memberikan komentar, masukan, boleh, silakan. Kalau tidak ada dan bisa dipahami, kita teruskan ya. Dok, boleh saya bertanya, dok? Oh, boleh sekali. Oke, silakan. Saya izin mau nanya, dok. Agak keras ya, suaranya kurang keras ya. Apakah sudah terdengar, dokter? Ini keras ya, sudah. Baik, dok. Kalau tidak salah tadi dokter menjelaskan kalau buat yang sisa pada bayi, kalau nggak salah itu kan bisa kita ambil kayak diserap gitu cairannya, dok. Nah, tanya saya kalau misalkan cairannya udah ambil itu apakah bisa kayak relapse lagi, kayak bikin kiste lagi, kayak cairannya ngisi lagi gitu, dok. Dan terus kalau kayak terus-terusan kayak gitu, apakah nanti tindakan selanjutnya akan tetap kayak diambil cairannya terus atau bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bayi yang mempunyai kiste semacam ini memang disarankan untuk kalau bisa, kalau kistenya itu besar ya,
kisternya besar dan kemudian dindingnya itu tipis, dan itu bisa dievaluasi melalui pemeriksaan USG ya, ultrasonograf ya, khususnya kalau kita mempunyai ultrasonograf yang bagus 4 dimensi gitu, kita bisa menerawang sampai tebal dinding dari kistanya. Nah, kalau kistanya besar, kalau kistanya kecil tidak masalah ya. Jadi masih direkomendasikan kalau lahir per vaginam atau lahir normal, tapi lebih amannya adalah dengan seksio sesaria, jadi lewat operasi. Dan kalau terpaksa pasiennya lewat per vaginam atau operasi, tetapi dengan kista yang besar dan dindingnya tipis, bisa dilakukan cairan itu diambil, artinya disedot gitu ya. Nah, penyedotan itu biasanya juga memerlukan evaluasi ketat gitu ya, karena dikhawatirkan juga mengganggu dari pertumbuhan atau eksistensi dari janin di dalam uterus gitu ya. Jadi biasanya pengambilan itu dilakukan kalau terpaksa, itu adalah jalan terakhir, dan kemudian diambil biasanya di akhir kehamilan, sudah pasiennya mau dilahirkan gitu. Karena kita menghindari pengambilan yang berulang gitu, karena dikhawatirkan akan mengganggu daripada kehidupan janin di sana, karena ini masih di dalam rahim. Yang kedua, kemungkinan infeksi ya, jadi itu juga menjadi catatan tersendiri gitu ya. Jadi dibutuhkan lokasi tempat pengambilan, atau kita kenal dengan pengambilan cairan amnion itu ya, paracentesis, itu di tempat yang sangat-sangat asesif ya, sangat-sangat baik gitu ya, sangat-sangat tidak ada indikasi atau pernah mengalami iatrogenik atau pasien kemudian setelah selesai operasi terinfeksi gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi itu adalah usaha yang terakhir gitu ya. Jadi kalau bisa cepat-cepat dilakukan operasi sesaria, seksio sesaria kalau sudah bulan gitu ya. Dan itu adalah jalan yang baik gitu ya. Gitu ya. Baik, siap, dokter. Oke, sami-sami. Baik, kita sekarang masuk membicarakan penyakit ginjal yang non neoplastik yang mengenai 4 kompartemen ginjal, yaitu glomerulus, tubulus, interstisial, dan vaskuler. Yang pertama kita bicarakan penyakit non neoplastik pada glomerulus. Nah, kita masih ingat bahwa glomerulus adalah anyaman dari pembuluh darah, baik masuk arteriol, kemudian keluar menjadi venul, dan kemudian di tepi daripada atau di pembuluh darah dari dalam glomerulus adalah ada membran yang dikenal dengan GBM, glomerular membrane. Nah, GBM itu kemudian bagian adalah pembuluh darah yang sel endotel, sedangkan GBM sendiri ada 3 layer, dan bagian luar ditutupi oleh pembebalan atau kaki dari sitoplasma sel epithel spiralis. Di bagian tengah pembuluh darah itu diikat oleh sel dan jaringan mesangial. Nah, penyakit glomerulus ini dikenal ada 2 kelompok, primary yang sekunderi, primary glomerulonefritis atau glomerulonefropati, sedangkan yang sekunderi ini adalah kelainan yang terjadi pada glomerulus yang disebabkan oleh bagian di luar glomerulus. Bisa di dalam ginjal, bisa disebabkan di luar ginjal.
Nah, masih ingat ini ya sudah kita bahas, kita lewati ya. Nah, para mahasiswa sekalian, jadi di GPM Global Business Management itu dikatakan tempat yang high permeability. Jadi yang hanya bisa melewati membran itu atau diafragma itu adalah air dan small solvent. Jadi bahan-bahan yang larut dalam air yang sangat-sangat kecil, di mana albumin atau sekarang mikroalbumin itu tidak bisa melewati. Nah, di mana ukuran albumin itu diameternya 3,6 nanomikron, sedangkan berat molekulnya adalah 70 kilodalton. Ya, lebih kecil daripada ini baru bisa melewati. Itu pun sangat tergantung dari yang dikenal dengan charge, muatan listrik. Jadi di samping ukuran dan berat, ada juga syarat daripada muatan listrik atau molekul daripada yang mau keluar dari ginjal tersebut. Ini adalah gambaran mikroskopis ginjal normal, di mana ini tubulus, ini pembuluh darah, dan yang ini adalah glomerulus. Nah, penyakit-penyakit di dalam klinik ya, saudara nanti kalau sudah melewati dan masuk ke klinik setelah dokter muda, akan dikenalkan berbagai macam penyakit atau manifestasi klinik yang terjadi karena fungsi glomerulus yang tidak berjalan atau atau menurun. Yang pertama adalah acute nephrotic syndrome, kemudian rapidly progressive glomerulonephritis, yang ketiga nephrotic syndrome, selanjutnya adalah chronic renal failure, dan yang kelima adalah asymptomatic hematuria atau proteinuria. Nah, bagi kita di patologik ya, di patologi itu ini yang sangat kita pegang dan ini sangat penting dan harus kita kita pahami, kita hafalkan. Manifestasi patologik pada penyakit glomerulus itu ada 6 khususnya. Yang pertama adalah cellular proliferation, di mana jumlah sel di dalam glomerulus itu meningkat atau proliferasi. Nah, proliferasi itu bisa disebabkan karena meningkatnya jumlah sel mesangial atau sel endotelial. Yang kedua, leukocyte infiltration, di mana terjadi infiltrasi dari sel-sel leukosit ya, terutama adalah sel-sel neutrofil. Dan yang ketiga, timbulnya atau munculnya atau terbentuknya grisen. Grisen itu gambaran seperti bulan sabit yang ada di tepi glomerulus karena proses fibrosis atau sklerosis atau penumpukan material sehingga terjadi perlekatan dinding glomerulus. Dan ini bisa ditemukan pada kondisi dikenal dengan rapidly progressive glomerulonephritis atau glomerulonefropati. Dan yang keempat adalah basement membrane thickening, penebalan dari membran basement ya, atau GBM, glomerular GBM basement membrane. Dan yang kelima adanya produksi penumpukan
hialin yang kita kenal dengan hyalinization, dan yang terakhir adalah sklerosis. Kalau sudah terjadi sklerosis, maka glomerulus itu akan buntu. Mohon maaf sebentar, saya ada telepon sebentar ya. Ini dokter. Baik, kita teruskan. Anak-anakku sekalian, mohon maaf, ini masih ngerangkep jadi dekan kan, kedokterannya ITS, gitu. Jadi nggak bisa nolak telepon. Mudah-mudahan tahun depan sudah nggak diperpanjang. Balik lagi ke FK UNER, kangen saya. Baik, anak-anakku para mahasiswa sekalian. Jadi ini ada 6, ini tolong dipahami dan kemudian dihafalkan ya. Jadi semua kelainan glomerulus akan ada gangguan atau akan muncul tanda-tanda patologik ini, gitu ya. Baik 1, 2 atau gabungan ya. Baik, kita teruskan kan. Kemudian patogenesis, terjadinya penyakit non-neoplastik glomerular disease. Itu ada berbagai teori yang menerangkan secara patogenesis. Patogenesis adalah terjadinya proses terjadinya penyakit, mulai etiologi masuk sampai muncul tanda dan gejala, itu adalah patogenesis. Yang pertama adalah antibodies against inherent GBM, di mana patogenesis yang pertama ini kalau tahu-tahu tubuh itu membentuk atau memproduksi antibodi yang kemudian dapat mengenali bagian dari glomerular basement membrane, dan kemudian terjadi proses reaksi. Tubuh membuat antibodi dan kemudian menyerang GBM. Artinya kemudian GBM itu dianggap mempunyai atau ada antigennya, sehingga terjadi proses antigen antibodi dan membentuk antigen antibodi kompleks molekul yang menempel dan kemudian mengumpul di GBM. Kita pahami di sini, nanti kalau mengumpul otomatis akan mengganggu fungsi dari GBM ini, glomerular basement membrane.
Yang kedua adalah antibodies against planted antigen. Teori yang kedua, kalau ada antigen dari luar glomerulus atau dari luar ginjal, kemudian masuk ke dalam glomerulus, kemudian menempel di GBM, dan selanjutnya menempel di glomerulus ya, tidak hanya di GBM, tapi yang khusus itu di GBM. Selanjutnya tubuh membentuk antibodi terhadap antigen yang nempel itu. Terjadilah proses reaksi antigen antibodi dan membentuk antigen antibodi kompleks molekul. Yang ketiga adalah trapping of antigen antibody complexes. Jadi di luar glomerulus, di luar ginjal, ya bisa di dalam glomerulus, bisa di dalam ginjal, bisa di luar ginjal, terjadi reaksi antigen antibodi dan membentuk kompleks antigen antibodi molekul, kemudian ikut aliran darah dan nempel di glomerulus, khususnya di GBM. Dan yang keempat, antibodies against glomerular cell. Example, ya, for example, sel mesangial, sel epitel visceral, dan sebagainya. Jadi, tubuh membentuk antibodi dan melawan, bereaksi, menyerang sel-sel yang ada di glomerulus. Terjadilah kemudian reaksi antigen antibodi dan kemudian membentuk molekul kompleks dan mengendap di sana. Dan yang terakhir adalah cell mediated immunity, di mana sering terjadi pada kasus-kasus infeksi kronik, khususnya pada tuberkulosis, membentuk kemudian sel T aktif, tersensitisasi, dan kemudian menginisiasi dan menyebabkan proses reaksi antigen antibodi, ya, yang melibatkan mediated immunity cell, ya. Jadi ada sel-sel lain yang terlibat sebagai mediatornya, gitu ya. Nah, sel mediator ini perannya seperti kalau kita mau makan, ya, kemudian butuh sendok. Nah, sendok itu kemudian ngambil makanan dimasukkan mulut kita. Itu adalah fungsi sel mediated di sini, sehingga makanan akhirnya masuk ke mulut kita. Nah, baik, kita teruskan. Masih ingat ini ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah foto asli dari ultrastructure yang difoto melalui mikroskop elektron, di mana yang atas ini adalah sel-sel epitel visceralis atau sel podosit. Ini adalah tonjolan sitoplasma, kaki-kakinya, ya, yang dikenal dengan food processes. Sedangkan yang ini adalah sitoplasma dari endotel. Ini adalah lubang pembuluh darah, dan ini adalah eritrosit yang paling bawah ini. Nah, di antaranya itu ada pur, ya, ada semacam tempat yang bisa berkomunikasi molekul yang ada di sini dengan yang ada di sini. Inilah tempat filtrasi daripada GBM, ya, glomerular basement membrane, ya. Oke, kita sudah bahas berbagai macam hal yang terjadi pada manifestation dari patologi. Kemudian kita juga bahas proses patogenesisnya penyakit glomerulus. Dan yang ketiga ini kita bahas mediator-mediator apa saja yang berperan dan ikut pada proses terjadinya penyakit glomerulus ini. Mediatornya bisa berupa sel darah putih atau neutrofil, bisa juga monosit, bisa juga makrofag atau histocyte, bisa T-sel, NK sel, ya, bisa platelet, bisa sel dalam glomerulus itu sendiri. Contohnya adalah mesangial sel, dan bisa juga bahan-bahan atau molekul solutan, ya, solut yang larut dalam
cairan darah, bisa sitokain, simokain, coagulation factor dan sebagainya. Baik, penyakit pertama yang kita bahas yaitu dari kelainan glomerulus adalah acute glomerulonefritis. Manifestasi klinis daripada penyakit ini yang pertama adalah ditemukannya sindrom azotemia. Artinya kalau sindrom azotemia ini pasiennya tidak mengeluh tanda dan gejala, tetapi di pemeriksaan biokimiawi terjadi kelainan. Kemudian ditemukan di urinnya itu ada eritrosit, baik makros maupun yang mikros. Bisa juga tidak kelihatan, urinnya tampak hanya kuning begitu aja, tapi begitu diperiksa ada eritrosit. Dan urinnya sedikit atau menurun, sering ditemukan pada anak-anak setelah infeksi, khususnya adalah infeksi golongan kuman Streptococcus. Ya. Makanya dulu namanya dikenal dengan post-streptococcal acute glomerulonephritis. Ini adalah nama lama. Ya. Nah, secara gambaran patologik akan ditemukan hiperselular glomeruli. Tadi hiperselularnya itu bisa meningkatnya jumlah sel endotelium maupun sel mesangium atau mesangial. Kemudian pada pemeriksaan mikroskop imunofluoresen ditemukan di mana sepanjang glomerular basement membrane secara vokal ditemukan ada imunoglobulin G, imunoglobulin M, dan komplement 3, komplementari. Ingat, tidak ditemukan imunoglobulin A, ya. G, M, komplementari, ya. Sepanjang glomerular membrane GBM, basement membrane. Kebalik ini GBM, ya. Dikatakan di sini 95%, 95 ya persen full recovery, sembuh sempurna. Ya ini. Jadi tidak meninggalkan bekas. Ini sering ditemukan pada anak-anak yang setelah terinfeksi Streptococcus, ya. Itu biasa ditemukan kencingnya sedikit, ada darahnya dan sebagainya, menakutkan, ya. Tetapi begitu diobati selesai, kemudian kumannya tereliminir, dilakukan eradikasi dari kumannya, 95% full recovery. Oke. Kita teruskan. Nah, secara mikroskopis tampak seperti ini tadi, ya. Di glomerulusnya sel-selnya meningkat, sel endotel, sel mesangium meningkat, ya. Kemudian secara mikroskopik imunofluoresen ditemukan fokus-fokus atau vokal-vokal imunoglobulin yang warna hijau kekuningan ini adalah kompleks antigen antibody yang ada di sana, dan ditemukan imunoglobulin M, imunoglobulin G, yang tidak ada imunoglobulin A, ya, dan komplement 3 ditemukan di sana. Dan kalau kita lihat di sini, ini pembuluh darah, kemudian ada tampak bulat-bulat ini adalah imunoglobulin yang ditemukan atau antibodinya. Dan ini kalau kumannya sudah hilang, hampir 100% pasien itu sembuh sempurna. Baik, yang kedua adalah
rapidly progressive glomerulonephritis. Oke. Yang khas, paling khas di sini adalah ini, crescentic. Crescentic itu krisen itu adalah bulan sabit. Bulan sabit kita lihat di sini. Ini ada tampak gambaran bulan sabit. Penebalan dinding seperti bulan sabit ini. Ini khas ditemukan pada rapidly progressive glomerulonephritis. Ya. Banyak ditemukan antibodi terhadap sel neutrofil, ya, imun kompleks, dan antibodi anti GBM, ya, di dalam sini, ya, nanti kalau dicet, ya, dikatakan di sini rapidly progressive glomerulonephritis adalah clinically definition, not a specific pathology one. Ya, jadi kadang-kadang tidak ditemukan gambaran-gambaran yang aneh-aneh, tetapi hanya tanda dan gejalanya yang muncul secara klinis. Kita teruskan. Nephrotic syndrome. Ya, sindrom nefrotik. Di sini yang menakutkan adalah ditemukan edema, bengkak seluruh tubuh, ya, edema anasarka, karena ditemukan massive protein urea, yaitu adanya protein, khususnya adalah albumin di dalam urin. Karena urinnya keluar, proteinnya keluar, maka di pembuluh darah mengalami hipoalbuminemia. Karena hipoalbumin, maka cairannya tidak ada yang mengikat di pembuluh darah, dan kemudian cairannya ikut keluar masuk ke jaringan ekstravaskuler, ya, dan terjadilah ekstraseluler, akhirnya terjadi bengkak karena tertumbuknya cairan di luar vaskuler. Karena keluarnya protein ini biasanya diikuti juga keluarnya lipid, namanya lipid urea. Karena lipidnya keluar, maka di dalam pembuluh darah kekurangan lipid, namanya lipidemia. Tidak ada hipolipid, gitu, tidak ada hipolipidemia, tapi langsung disebut lipidemia. Nah, sindrom nefrotik ini disebabkan oleh berbagai macam kelainan daripada glomerulus. Bisa karena kelainan yang dikenal dengan membranous glomerulonephritis, bisa berupa minimally changes, bisa vokal segmental glomerulonephritis, juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit di luar ginjal, khususnya penyakit sistemik, bisa diabetes mellitus, bisa penyakit amyloidosis, sistemik lupus erythematosus, atau bisa disebabkan karena pasien setelah minum obat-obat tertentu. Ya. Bisa karena primary glomerular disease, bisa secondary glomerular disease. Baik, selanjutnya kelainan glomerulus adalah membranous glomerulonephritis. Ini lebih sering disebabkan oleh non-glomerular disease. Kelainan atau sebab di luar glomerulus. Bisa karena obat, bisa karena tumor yang memproduksi produk sel tumor tertentu,
bisa juga karena penyakit sistemik lupus erythematosus, bisa juga karena infeksi. Pada penyakit membranus glomerulonefritis ini akan ditemukan molekul kompleks antigen antibodi di dalam atau di GBM. Nah, kemudian yang tidak enak di sini adalah indolen. Dikatakan bahwa penyakit ini kadang-kadang asimptomatis ya, tidak memberikan tanda dan gejala, tetapi lebih dari 60% pasien itu persisten protein urea. Dan yang terakhir dikatakan di sini 15% dari penyakit membranoglomerulonefritis ini akan masuk menjadi nefrotik sindrom. Sebelumnya kita bicarakan ya, membranus ya. Jadi nefrotik sindrom salah satu disebabkan oleh membranus ya, glomerulonefritis. Kita teruskan. Ini adalah gambaran penyakit membranoglomerulonefritis. Ini adalah pemeriksaan dengan mikroskop cahaya biasa. Kita lihat di sini pembuluh darahnya itu, lubang-lubang itu dengan dindingnya tebal, seperti cincin itu ya. Tadi kita lihat berbagai macam kelainannya. Ada deposisi di antigen antibodi kompleks ya, sini di mana ini dinding GBM. Kemudian kalau diperiksa dengan pemeriksaan pengecatan dan diperiksa di bawah mikroskop imunofluoresen akan tampak seperti ini. Dinding pembuluh darahnya itu ada benjolan-benjolan ini. Dan kalau kita lihat di bawah mikroskop akan tampak seperti ini. Di tepi pembuluh darahnya tampak seperti ini, hitam-hitam ini. Ini adalah kompleks antibodi, antigen antibodi. Nah, kalau skematis ditemukan bahwa ada gambaran semacam ini, yang hitam-hitam ini. Jadi subepitelial deposit. Jadi ditemukannya vokal ya, tadi ada sepanjang GBN, glomerular basement membrane itu ada molekul antigen antibodi kompleks yang hitam-hitam ini. Baik, kita teruskan. Kelainan selanjutnya adalah minimal change glomerulonefritis atau nama lainnya adalah lipoid nephrosis. Penyakit ini sering ditemukan pada anak-anak dan merupakan penyebab utama pada anak-anak yang mengalami sindrom nefrotik. Nah, sering sekali pada klinis maupun pemeriksaan mikroskopis biasa tidak ditemukan kelainan, baru pada pemeriksaan dengan ultrastruktur mikroskop elektron akan ditemukan gambaran yang dikenal dengan effacement of food processes, di mana terjadi pemendekan kaki-kaki daripada tonjolan-tonjolan sel epitel visceralis. Nah, bisa kita lihat di sini, jadi epitelial dengan effacement food processes ya.
Dan ini penyakit ini biasanya hampir 100% eh, resolutif ya. Jadi kemudian sembuh sempurna. Kelainan glomerulus yang selanjutnya adalah FSGS atau Focal Segmental Glomerulosclerosis. Dikatakan penamaan ini karena namanya sesuai yang ditemukan. Just like its name. Vokal. Jadi ditemukan hanya di tempat tertentu di dalam glomerulus, tidak menyeluruh glomerulus. Segmental, artinya ditemukan dari satu glomerulus yang terkena, itu tidak seluruhnya, jadi hanya segmen tertentu. Ya. Ini merupakan penyakit sklerosis, not infection atau not itis. Penyakit ini sering disebabkan oleh karena kelainan di luar ginjal, baik itu karena penderita HIV, pemakaian heroin, penyakit sickle cell, atau penderita dengan obesity. Nah, dikatakan penyakit ini merupakan penyebab utama nefrotik sindrom pada dewasa. Ya, jadi ini perlu dicatat ya, merupakan penyebab utama penyakit glomerulus yang menyebabkan sindrom nefrotik. Sedangkan pada anak-anak itu adalah apa tadi? Pada anak-anak itu adalah penyebab utamanya adalah minimally changes glomerulonephritis ya. Pada anak-anak merupakan most common ya, dari paling banyak ditemukan menyebabkan nephrotic syndrome. Pada anak-anak penyebab utama nephrotic syndrome adalah minimally change. Sedangkan pada dewasa adalah focal segmental glomerulosclerosis. Not itis, bukan infeksi, tapi merupakan proses sklerosis. Oke, kita selesaikan untuk penyakit glomerulus. Yang selanjutnya adalah membranoproliferatif glomerulonefritis, MPGN. Ya. Nah, penyakit ini bisa idiopatik, ya, terjadi pada glomerulus pasien yang sebabnya kadang-kadang tidak diketahui. Yang kedua, bisa merupakan secondary dari penyakit tertentu, misalnya pada hepatitis C, pada kondisi alfa 1 antitrypsin positif, bisa penyakit HIV, bisa juga pada keganasan atau malignansis. Kelainan patologinya ditemukan glomerular basement membrane di mana terjadi subendotelial penumpukan di sana. Kemudian adanya leukocyte infiltration, jadi banyak leukosit pada glomerulus. Nah, dari semuanya ini dikatakan kelainan utama yang terkena dari glomerulus itu adalah pada jaringan mesangial atau sel dan sel mesangial. Jadi justru di tengah-tengahnya. Baik, kita teruskan. Ini mungkin yang terakhir ya dari penyakit glomerulus, yaitu IgA nephropathy atau namanya Berginer disease. Ini bahasa Prancis, saya nggak bisa mengucapkan dengan baik. Dengan tanda dan gejala hematori ringan, protein uri ringan, dan ditemukan IgA antiglobulin A atau antibodi A ya di dalam jaringan mesangial. Jadi ditemukan banyak, ini yang warna kuning cerah ini, kuning yang menyorot ini adalah imunoglobulin A atau antibodi A, IgA. Ya, kalau kita lihat di sini yang merah-merah tebal ini adalah kumpulan IgA. Sehingga karena ini
kebanyakan dari kelainan glomerulus dalam ginjal itu kalau nggak IgA, kalau nggak IgG, IgM gitu, ini adalah satu-satunya kelainan glomerulus yang ditemukan IgA di dalam glomerulus sehingga diberi nama khusus yaitu IgA nefropati. Ya. Sering ditemukan pada daerah Asia, orang Jepang, Eropa, Indochina gitu ya. Sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Baik, itu tadi adalah penyakit-penyakit dari kompartemen glomerulus ya. Kemudian di samping yang kita bicarakan ada lagi juga penyakit yang juga menyebabkan glomerulus, tetapi penyakit ini merupakan penyakit hereditary hematuris syndrome. Ada dua sindrom utama yang mengenai glomerulus dari penyakit ini, yaitu Alport syndrome dan thin GBM. Jadi kalau penyakit yang lain itu terjadi penebalan atau pengerasan, pengkompakan dari GBM, glomerular basement membrane, tetapi yang ini justru penipisan GBM. Dengan tanda dan gejala pada Alport itu ada progressive renal failure, jadi cepat sekali masuk ke gagal ginjal, kemudian dibarengi dengan nerve deafness, artinya ada ketulian, ya, gangguan pendengaran yang disebabkan oleh nerve, ya. Kemudian juga various eye disorder, jadi berbagai macam variasi kelainan penglihatan, dan yang terakhir adalah defektif kolagen tipe 4. Dan yang kedua, sindrom thin GBM ini, ya, ini biasanya sangat jarang ditemukan, ya. Kalau ditemukan biasanya akan menjadi penyakit yang sangat menarik dan menjadi kasus, ya. Dikatakan bahwa penipisan itu bisa sampai separuh dari tebal yang seharusnya dari yang normal gitu. Dan yang akhir adalah chronic glomerulonefritis. Dikatakan di sini can result from just about any, artinya dapat merupakan tahap akhir dari berbagai macam penyakit yang mengenai glomerulus. Dan kalau ditemukan ini biasanya sebelumnya itu akan ditemukan satu atau di antaranya yang lain ini. Maka akan ditemukan penebalan kortek, kemudian fibrotik di mana terjadi penumpukan jaringan hialin di glomerulus, dan kemudian dikatakan di sini sering ditemukan, sering tampak pada pasien-pasien dengan hemodialisis. Baik, para mahasiswa sekalian, yang itu tadi adalah primary glomerular disease, ya, baik yang mengenai dari dalam ginjal maupun bisa yang diinisiasi dari luar ginjal. Kemudian yang selanjutnya adalah secondary glomerulonephritis, yaitu penyakit-penyakit khususnya biasanya adalah penyakit-penyakit sistemik yang mengenai di luar ginjal dan kemudian masuk ke dalam ginjal, ya. Ada berbagai macam penyakit pendahulu, bisa SLE, bisa Henoch-Solon, bisa endokarditis bakterial, bisa diabetes, bisa amyloidosis, Goodpasture syndrome, Wegener syndrome, myeloma, multiple myeloma, dan sebagainya. Oke, kita sekarang masuk ke kompartemen yang kedua, yaitu
tubular. Kita masih punya waktu 10 menit untuk menyelesaikan 3 kelainan ini. Kita agak ngebut sedikit ya. Eh, Biasanya tubulus itu terkena berbarengan dengan interstisial, jaringan interstisial, dan biasanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan glomerulus, kelainan tubulus ini underlying disease-nya adalah bahan-bahan toksik dan infeksi. Sedangkan glomerulus adalah reaksi antigen antibodi. Nah, penyakit ini bisa karena inflamatory, infeksi, ya, bisa karena toksik, termasuk kekurangan oksigen ini juga toksik, ya. Iskemia or toxic tubular injury. Nah, tubular disease ini ya bisa acute, bisa juga kronik, ya. Nah, dasar terjadinya tubulus interstitial nephritis ini bisa macam-macam, bisa dari ujung ginjalnya pada pelum, namanya pyelonefritis, bisa akut, bisa kronik, bisa karena injury bahan yang ada di obat maupun toksin, bisa juga hasil metabolik tertentu, bisa asam urat, kalsium, atau penyakit multiple berupa multiple myeloma. Dikatakan di sini akan terjadi kerusakan epitel tubular, fungsinya bisa hilang, dan 50% akan menyebabkan gagal ginjal akut. Tapi nggak usah khawatir, gagal ginjal akut ini bisa sembuh sempurna kalau ditangani dengan baik. Nah, penyakit akut tubular, ya, jadi kita kita bicara tentang akut tubular dan tubulointerstitial nephritis, kita membicarakan akut tubular, ya. Disebut juga TIN, ya, tubular acute necrosis, ya, necrotizing. Nah, penyebabnya bisa karena iskemia, kekurangan aliran oksigen, dan yang kedua adalah bisa bahan-bahan toksik, bisa obat dan sebagainya. Bahan-bahan yang dimasukkan atau masuk ke dalam tubuh manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini adalah gambaran, 2 gambaran. Kalau ini normal, kita lihat di sini ada tubulus, interstisial, vaskuler, dan glomerulus. Sedangkan yang atin, tin di sini kita lihat tubulusnya itu sel-sel pelapisnya kehilangan kontur karena mengalami nekrosis. Acute tubular necrosis. Nah, patogenisnya ada 2, karena yang pertama adalah iskemia, yang kedua adalah bahan toksik. Nah, iskemia maupun toksik ini pada ujungnya akan mengurangi fungsi filtrasi ginjal sehingga glomerulus, sehingga menyebabkan glomerular filtration rate-nya menurun dan akhirnya sedikit urinanya, ya. Perjalanan penyakitnya 36 jam awal didahului dengan mild oligurie, azotemia, kemudian bertambah berat, gitu ya. Bahkan kadang-kadang perlu dialisis, hemodialisis, tetapi kemudian diakhiri dengan recovery. Baik, itu yang akut tubular necrosis. Kemudian yang kedua adalah tubular interstitial nephritis. Ini bisa karena infeksi, penyakitnya adalah pyelonefritis, bisa karena toksin, bisa logam berat, bahan-bahan kemoterapi, NSAID, ya. Kemudian juga hasil metabolik di dalam tubuh, bisa asam urat, kalsium, oksalat, ya. Bisa juga karena adanya obstruksi atau radiasi bahan-bahan fisik, ya. Bisa juga karena proses imunologik, ini jarang sekali. Ini terjadi kalau misalnya
ada transplant ginjal atau cangkok ginjal. Baik, yang pertama pielonefritis, jadi pada infeksi pada pielum disebabkan terbanyak adalah gram negatif, khususnya terbanyak adalah Escherichia coli. Sebagian besar adalah proses yang ascending, di mana terjadi reflux. Ya. Nah, ini paling banyak. Sedangkan ada juga yang hematogenus. Jadi ascending ini dimulai dari bawah, dari uretra, kemudian ke atas, sampai pada ginjal, pada pilum. Kemudian kalau hematogen ini dari bagian lain tubuh infeksi kemudian masuk ke aliran darah dan kemudian menuju ginjal. Disebut sebagai descending, penyebarannya descending. Kalau ini ascending. Nah, ada dua tipe akut acute pyelonefritis ditandai dengan sel-sel polimorfonuklear khususnya neutrofil, dan kronik pyelonefritis ditandai dengan banyaknya limfosit dan jaringan parut. Ini adalah skematik dari terjadinya pyelonefritis. Ini adalah proses ascending dari bawah ke atas karena reflux. Yang kedua adalah dari hematogenus atau descending masuk sini. Ini sangat jarang. Yang paling sering adalah ascending. Ini ginjalnya terpaksa dilakukan nefrektomi karena sangat parah dan tidak bisa ditolong lagi, harus dilakukan nefrektomi. Dan ini adalah pyelonefritis yang akut kemudian berubah menjadi kronik, ya. Ya kita tahu terjadi skar jaringan parut, ya. Yang merah ini adalah yang masih normal, jadi pada akhirnya juga kompensasi, ya. Kemudian terjadi blended kalik, kaliknya melebar karena terjadi skar dan kemudian jaringan apa namanya korteksnya itu menyempit dan hilang fungsinya. Ini pyelonefritis, ini banyak sel-sel neutrofil, berarti ini yang acute, ya, neutrofilnya banyak sekali. Nah, ini juga, dan tidak hanya jaringan interstisial, tubulus, tapi juga vaskularnya juga mengalami perubahan. Ya, lama-lama terjadi penebalan dari pembuluh darah. Ya, nih pembuluh darahnya menebal. Oke, ini juga pembuluh darahnya juga menebal. Ini adalah tahap akhir dari pyelonefritis. Ya. Nah, ini jawabnya akut apa kronis? Masih bisa mendengar suara saya? Masih, dokter. Nah, ini akut atau kronis kira-kira? Gimana? Nah, Kronis ada mungkin, gambar. dok. Baik, betul. Jadi ada gambaran blended, ada scar dan sebagainya. Kita masih ingat gambaran ini? Ini, ya. Ini ada scar, ada blended. Ya. Ini kronis, ya, oke. Nah, ini akut apa kronis? Banyak sel-sel neutrofilnya, polimorfonuklear. Jadi, apa? Apa kronis atau akut? Pro? Sudah mulai ngantuk ya. Capek ya. Ini acute banyak neutrofilnya, polimorfonuklearnya, PMS-nya. Sedangkan kronik banyak limfositnya, ada skarnya, ada jaringan parutnya dan sebagainya ya. Baik, nanti dibaca lagi ya. Oke.
Nah, ini akut atau kronis. Ini kemarin sudah praktikum ya, kemarin ya. Nah, tubulusnya melebar, sel-selnya menjadi pipih, sel pelapisnya, kemudian di dalam tubulus itu kemudian memadat seperti membentuk krista gitu ya. Kemudian jaringan stromanya ini lebih memadat, namanya akut atau kronis? Kronis mungkin dok. Ya, nggak boleh ngomong mungkin dokter itu ya. Amin. Ya, masih ingat ada namanya tiroidisasi. Nah, gambaran ini seolah-olah seperti jaringan tiroid. Ini adalah khas ya, thyroid thyroidization pattern. Ini adalah khas pada pyelonefritis kronik ya, kronik pyelonefritis ya. Oke, ini teman-teman masih on atau sudah ditinggal tidur ini ya? Masih dokter. Hah? Oke, masih on ya. Baik. Kemudian yang obstruktif, pyelonefritis, ini faktor risikonya banyak ya, nanti dibaca sendiri, bisa obstruksi baik kongenital maupun dapatan, instrumentasi artinya pemakaian alat-alat di saluran kemih ya, vesicoureteral reflux, kehamilan dan sebagainya, imunosupresan, imunodefisiensi dan sebagainya. Selanjutnya kita bicarakan dengan tubulointerstitial nefritis yang disebabkan karena toksin, ya, toksik, bahan-bahan toksik ya, itu bisa disebabkan karena obat, ya. Nah, yang kita kenal dengan interstitial nefritis, baik itu obat penisilin, rifampicin, thiazid dan sebagainya, dengan gambaran klinisnya semacam ini nanti dibaca sendiri. Nah, tubulointerstitial nefritis. Nah, ini juga tubulointerstitial nefritis karena faktor yang lain, pemakaian obat aspirin, Tylenol, NSAID, non steroid anti-inflamasi drugs ya. Nah, kemudian ini juga tubulointerstitial nefritis karena bahan-bahan metabolik khususnya disebabkan oleh urit ya, jadi uric acid dan sebagainya ya, dikenal dengan urit nefropati. Nah, ini ada seperti gambaran apa namanya kristal-kristal kalau kita lihat dengan perbendaharaan cahaya yang mengkilat dan ini ya. Oke, bisa juga karena faktor metabolik dengan hiperkalsemia, nefrokalsinosis dan sebagainya. Ini adalah penyakit tubulointerstitial nefritis. Dan juga bisa karena metabolik karena penyakit-penyakit tertentu, misalnya karena multiple myeloma dengan pemeriksaan Benz-John proteinuri ya. Dan kelainan kompartemen ginjal yang selanjutnya adalah yang mengenai pembuluh darah, berbagai macam kondisi yang mengenai pembuluh darah, bisa benign nefrosklerosis, bisa malignan nefrosklerosis, bisa renal artery stenosis, bisa trombotik mikroangiopatis, bisa trombi emboli, bisa infak dan sebagainya. Ya. Ini gambaran-gambaran nanti yang bisa dilihat, dibaca sendiri ya. Ini adalah benign nefrosklerosis ya, dengan gambaran patologi yang khas ya, ditemukan hyalinization ya. Kemudian ini malignan nefrosklerosis ya. Ada gambaran onion skinning ya. Gambarannya khas ya. Ini pembuluh darahnya seperti ini. Kemudian bisa juga pecah, rusak ya. Bisa juga pembuluh darahnya dengan dinding menebal semacam ini. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi. Nah, selanjutnya adalah renal stenosis, khususnya pada arteria. Penyakit ini
jarang menyebabkan hipertensi, tetapi kalau ada juga mengkhawatirkan karena terjadi displasia pada